seru. Tapi ini geluduk-geluduknya ini loh, kok semakin kenceng sekali ya. Mungkin ada yang tahu ya itu arah jalur mana atau kemana ya, komen kalau ada yang tahu ya. Ini udah mulai. Di saat gunung-gunung di Jawa Timur itu lagi panas-panasnya, di sini malah wow, sandu-sandunya. Mungkin ini saatnya kita ya naik gunung. Kalau teman-teman jengkel atau marah sama teman satunya itu jangan diluapkan ya. Kalau di hutan bahaya. Biasa kalau jalur sepi itu gak begitu terawat. Pohon roboh ya itu tantangan. Lumayan ini pohon robohnya. Yes, kita lolos. Aduh amat. Ya Allah. Gini amat ya nyari konten. Berarti kita harus dokumentasi ini dulu, karena besok gak lewat sini. Lumayan. Tenanan lagi. Mana? Oke, ini masih perjalanan ke Simpang Gondrong ya, karena udah terlalu panjang ya untuk menuju ke Simpang Gondrong ini videonya. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau mau nyampe kita nyalain lagi. Ini udah mulai nanjak ini soalnya. Panjang ya untuk menuju ke Simpang Gondrong ini. Belum ada tanda-tanda, tapi di peta emang masih jauh sih kalau kita sesuaikan sama ketinggian. Semakin sih masih rapat aja ini untuk jalurnya. Tapi masih sahdu aja sih untuk suasananya. Cuma ya udah mulai perut. Cek topografi. Kalau dari segi topografinya itu kita tinggal ke kanan 130 meteran, habis itu lurus sekitar 400. Seperti itu teman-teman. Yuk jalan pelan aja. Sepertinya di depan situ datar.
Nah, di sini keren-keren. Besar-besar. Nah, datar, alhamdulillah. Kasih bonus. Napas kita. Ya, emang terpanjang sih ya. 2,3 km. Tapi ini kalau nggak terlalu capek, kayak kita habis dari Salak sebelumnya wall climb itu, sebenarnya masih rekomen lah, nggak terlalu berat, normal. Wah, enak. Gantian dong. Kalau nemu kayak gini tuh paling enak, harus disinggapi. Kayak nyamuk. Hinggap. Pok. Di sini sepertinya jalurnya banyak yang berubah ya. Oh ya bener kan? Karena arahnya itu harusnya ke situ. Cuma pohonnya roboh. Nah ini harusnya jalurnya ini. Disarankan kalau ke sini pakai lengan panjang ya teman-teman. Takutnya nanti kesenggol daun jelateng. Itu super panas, daripada bingung ya kan. Ya kalau kuat nahan sih nggak masalah, karena itu sambil nyemil teman-teman. Asik. Belum. Oh, udah istirahat dulu. Ah? Ya. Simpang gondrong kan ya? Mm-mm. Berarti nyari persimpangan. Ini nggak ada ya? Apa? Nggak ada.
Oh, depan aja. Ini tinggal lurus bener. Enggak lurus. Iya. Lanjut. 200 meter lagi kemungkinan. Kalau enggak ya 200 kali berapa ya? Ya berarti ini kemungkinan mau nyampe Simpang Gondrong itu kita dikasih daftar yang cukup panjang. Iya kayaknya. Aduh. Di luar ini. Nah, sampai kita Simpang Gondrong men. Akhirnya sarapan masih. Aman apa? Aman. Tinggal Cigeber. Cigeber. Sumber air. Digeber. Kita makan ya. Oh ini persimpangannya ini. Kita bongkar dulu. Kita makan dulu nggak sih? Iya makan dulu aja. Soalnya kalau nggak ngopi itu, kalau mendaki itu, aduh. agak berat mas. Iya. Agak berat. Jadi mata tuh kayak gimana gitu, gelap gitu. Aku mending nggak naik gunung lah, pensiun lah kalau nggak ngopi. Aduh, jangan dong. Ibaratnya. Jadi kita wajib banget ngopi. Wajib dong. Ngopi sek. Masih. Nah, mungkin ada yang tahu ya itu arah jalur mana atau kemana? Ya komen kalau ada yang tahu ya teman-teman. Karena kemarin di Salak itu kita cukup konyol ya, nggak bikin kopi. Jadi ini buat balas dendam kita kemarin. Kita bikin kopi dulu teman-teman. Ambil buk. Ini porsi makan. Ini kerupuk. Unboxing. Lauknya telur, mantap. Gimana ini bang? Didorong. Makan siang udah, saatnya Ngopi mas memetikir cicilan. Udah jam 3 teman-teman, dan tak tunjukin ya untuk estimasi perjalanan kita hari ini. Sampai sini kita jalan sekitar 3 kilo 800, estimasi 4 jam setengah. Mantap. Nah baru setelah ini nanti jaraknya itu pendek-pendek. Termasuk ini mau ke Cigeber itu 4 kilo. Berarti 4 kilo. Nah, habis itu ke bacanya gimana nih? Ciletik. Itu totalnya 5.800 meter. Berarti 5. Wih, jauh ya? Ya dari sono. Dari Hitungannya berarti 5.000 tuh. Berarti Dari- hitungannya 5.000 tuh dari pintu pendakian. Pintu masuk. 1 kilo 1,8 berarti Kilo. dari sumber air. Yang ini logo longsor ini. Habis itu deket-deket. Ini sekarang mulai dari sini berarti deket nih mas. Mm-mm. Dari pos ini ke pos selanjutnya itu deket. Terus ke sumber mata air deket. Nah setelah dari situ Baru 1,8. Pantesan sepi. Jauh. Kalau ada yang mudah kenapa harus yang sulit? Aduh. kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah? Jadi totalnya 8.700 m ke Surya 8 kilo Kencana. berarti ya? Ya 8 kilo. 9 bener. 9 kilo. 9 kilo sampai Surken. Aku lihat itu mas, yang tadi mapsnya. Maaf ya mas. Mantap. Kalau dari jalur lain, Putri berapa kilo totalnya sampai Surken? Pokoknya
PP nih Mm-mm. itu sekitar kurang lebih 14 kilo. Putri Puncak Gede Putri itu 14 kilo. Baru setengahnya kita masih ini. Setengahnya ini Baru setengahnya. ke surkanya ya. Ini tinggal setengah lagi. Kita nanjak 1000 mdpl lagi ini. Kalau sesuai ketinggian. Oh berarti sampai pintu Surken tuh sekitar 5 kilo. 5 kilo. Iya. 5 kilo, Elevasinya 6 1000-an. 5 kilo 6 kilo. Iya segitu. 6 kilo. Panjang ternyata ya. Jalan Ya susah. karena aku belum lewat jalur lain jadi nggak bisa bandingin ya. Ya ngikut aja lah. Langsung perbandingannya langsung yang paling ini yang paling berat ya. Apa masih ada yang berat lagi? Cibodas Untuk yang resmi ya resmi. kalau untuk ke Putri ya. Kalau apa ini kan saya juga baru pertama nih, maksudnya belum tahu Belum nih. tahu yang Sampai saat ini maksudnya dari kita base camp sampai di pos ini nih, ini jalurnya masih termasuk aman. aman ya. Ya emang aman sih sampai sini. Kecuali kalau Cibodas tuh dia tekstur kontur tanahnya tuh lebih banyak bebatuan dari base camp sampai kandang badak. Jadi buat yang jarang latihan atau apa, ya pokoknya jarang kakinya dipakai olahraga tuh pasti bakalan ngilu-ngilu gimana gitu. Kayak mirip-mirip Cemoro Sewu berarti ya? Iya benar. Wah, full Nah, batu Mas ya. Dari dari kandang badak Kandang untuk menuju ke Gede pun itu tetap gitu. masih batu-batu juga, terus. batu-batu kerikil. Berarti Cibodas ya termasuk berat kalau batu. Nah, dari kandang badak kalau misalkan itu tuh kandang badak tuh persimpangan arah ke Gunung Gede sama ke Gunung Pangrango. Nah, kalau ke Gunung Pangrango kurang lebih hawa-hawanya kayak gini, rimbun, cuman dia lebih vertikal lagi. Itu terus dari awal sampai atas terus Vertikal terus. Sama modelnya gini, banyak pohon tumbang. Itu pohon tumbangnya banyak banget. Kayak kita ngerangkak-ngerangkak. Terus setelah akhir tuh yang tanjakan akhir. Emang sih ada ke kanan jalur amannya. Iya. Pokoknya lebih enak kalau ke Pangrango tuh ya carinya jalur melipir, jalur muter aja. dibanding walaupun motong dibilang deket, cuman ya capek gitu. Karena hitungannya ya dari Cibodas sampai kandang badak, nah dari kandang badak itu baru dimulai namanya tuh naik gunung beneran. Oh berarti sebelum kandang badak santai terus ya? Santai, Santai. naiknya tuh sama kayak gini lah. Gini. Cuman ya konturnya itu Konturnya lagi batu. tadi. Cuman emang Cibodas itu dengan ada kayak air panas. Nah, itu loh, punya yang keunikan. keuntungannya. Sumber airnya juga banyak. Sumber air itu lebih air. melimpah banget. Wah, kalau ada sumber air sih mending itu. Sumber air itu Next wah, lah mantep. Cibodas. Banyak banget. Kalau Putri kan udah aku pernah lihat tuh punya Bang Sandi itu. Ya seperti itulah. Makanya dia lebih Dia ngevlognya kan weekend terus ya. iya. Jadi aku ngelihatnya pas rame terus. Aduh, ini enggak nih dulu, skip dulu lah. Makanya kan dia tuh lebih ke tanah sama akar. Kalau di Putri itu. Terus agak lumayan juga sih dari mulai pos 3 ke 4 itu udah mulai vertikal. Itu yang baru Vertikalnya. Untuk dari base camp ke pos 3-nya nggak terlalu sih. Masih ada landai-landai dikit lah. Ini jalurnya sama yang tak ambil dari Google ya. JPX tahun 2011. Masih mirip, nggak ada perubahan. Oke, kita ngabisin apa yang ada. Nanti lanjut lagi. Oke teman-teman, dari Simpang Gondrong kita lanjut perjalanan dan kita masih ya setengah perjalanan untuk menuju ke Surya Kencana. Mungkin nanti ada trek malam ya, tapi kita udah persiapkan headlamp. Ya gak masalah, biar merasakan sensasi dua waktu. Oh iya, itu gelap siang, gelap terang. Nah tapi untuk jaraknya ini tuh gak terlalu panjang ya, dari Simpang Gondrong ke Ci apa tadi? Geger.
Cigeber. Cigeber tuh nggak terlalu jauh, 420. Habis itu sumber airnya Cigeber. Nah habis itu yang paling jauh, mungkin itu yang bagian wownya nanti, tanjakan-tanjakan. Itu sekitar hampir 2 kilo, lumayan panjang. Nah habis itu nanti lupa aku nama apa tadi, itu deket lagi sampai ke Surya Kencana jaraknya. Oke lanjut teman-teman, kita review jalur karena ini udah jam 4 ya, udah mulai gelap. Mungkin nanti kembali ke mode raw. Tadi mau jalan juga itu terdengar, semoga cuma aja. Nah itu kedengaran nggak? Lah kita naik gunung loh, nggak turun gunung ini, bahaya ini. Aduh, turun. Untuk vegetasinya masih sama, rapat. Sampai saat ini jalurnya cukup jelas, bukan cukup jelas, jauh jelas. Wall. Tanda juga lumayan banyak yang pita merah ini. Mungkin kalau untuk di trek malam ya nggak apa-apa sih untuk segi jalur, tapi ya tahu sendiri satwanya men. Nggak rekomen. Tadi waktu jalan sendiri tuh denger kayak suara hewan yang oa itu loncat-loncat aja bikin mikir. Kadang peringatan bukan himbauan, pemberitahuan terkait satwa apa aja yang ada di jalur ini itu ya penting, kita dapat pengetahuan baru. Tapi dari segi mental ya kadang kita juga mikir, karena ada hewan yang itu ya ada sisi positif negatif lah, tergantung kita. Yang penting jangan terlalu jauh sama rombongan. Kalau bisa gandengan tangan. Meskipun aku lanang loh mas, aku lanang loh. Aduh. Kok semakin kenceng? Napas mas, napas. Peh. Kotoran ya tadi. Apa mau ngomong tadi lo? Napas tuh biar gak dicupu tuh. Wih. Bagus ini. Jadi ini bukti kita. Di atas udah mulai kabutnya turun, mantap. Sebenarnya itu hewan apa ya teman-teman? Yang suaranya tekukuk itu sering terdengar di gunung-gunung. Tapi kok aku nggak paham-paham ya. Hewan apa Mas Robi? Sepertinya itu hewan apa ya? Hewan apa yang suaranya cekukuk, cekukuk. Ya. Hewan
pohon apa yang suaranya itu dia memang gitu. Lah, beda sama aku. Kamu ada yang ngechat, aku ngechat mah ada yang marah juga. Anjay. Kalau kamu ada masalah cerita aja sama aku. Iya. Hewan apa tuh Mas? Hewan buaya. Sama iya, dia memang gitu. Ayo makan. Sini sama Om. Ini bang ya? Iya. Enggak sih ini. Iya modelnya. Iya. Modelnya kayak habis dibabat teman-teman. Kabut ayo kabut. Kalau pas kabut nanti video dari belakang dong. Ini udah mulai. Banyak loh. Waduh. Oh ini mungkin kenapa alasan dipotongin tuh. Membuka jalur itu yang kemarin lomba kali ya. Soalnya banyak pohon ini tuh. Pohon duri. Ya. Itu mungkin alasannya kenapa. Jalannya dibuka. Aku dapat momen kabut yuk kabut. Kamu datang yuk. Kalau kalian pernah nonton film Silent Morning, Wih, apa itu bang? film Silent Morning, nggak pernah. SpongeBob. Nikmat mana yang kau dustakan? Hutannya keren, kabutnya datang. Yang penting hujannya jangan. Gue sekali ya. Nah ini Kayak baru di. Iya, karena kan kemarin ada Res ya. trial. Mungkin ini sebelumnya ketutup banget sampai kayak pintu hatimu. Iya. Pohonnya pohon duri Mas. Bisa menyakiti hati. Wah, aku punya kameramen. Makasih lu. oh iya benar. Ya mas. Apa? Lanjut aja. Nggak enak nanti tiba-tiba di belakang. Mas kemarin Supaya sekian ya. Iya. Oh iya benar ini dibabat karena duri. Ya nggak lucu ya, lari tiba-tiba serak. Kan udah ngeliat kemarin mas. Ah? Udah ngeliat kalau nyampe duri. Iya ya. Telinga aku kena ini. Tadi malam itu kerasa banget cendut-cendut. Kayak baru dibuka jalur. Keren. Akankah rame? Tapi emang rekomen ya mas kalau buat lari jalurnya. Nggak terlalu terjal juga. Mas Yudi kapan lari? Sekarang boleh? Karena kita niatnya di sini bukan untuk lari. Iya. Jadi kita tidak lari. Iya. Mungkin next. Mungkin next time. Iya. Karena setelan kita setelan trekking. Bener. Hiking. Karena nggak semua itu harus dinikmati dengan pelarian teman-teman. Peh. Hari ini temanya galau. Galau. Kalau lupa apa yang digalauin. Iya ya, apa ya? Wah, berarti emang bener ini sebelumnya tertutup banget, plus duri. Lebar banget. Kayak buka jalur. Bahkan lebih lebar dari yang sebelum-sebelumnya ini. Cuma yang sebelumnya nggak ada duri. Kalau tadi ngeri tuh durinya. Kayak pancing. Duri kalau udah ngadepnya ke berbalik gini tuh mengerikan. Duri apa yang tit. Tapi nggak ada yang jawab ya. Kita lagi mendaki disuruh mikir. Napas saja sulit.
Beda. Iya. Treknya sopan banget. Nih, buat lari-lari seru ini, serius. Buat yang suka lari, rekomen. Jalurnya, maksudnya bersahabat lah. Hah? Pos 3 mas. Wah, kita sampai Cigeger. Ada ini tuh, Cigeber. ada Turunan. Aduh. Kita sampai Cigeber kok Cigeger terus sih. Ada turunan tuh. Wah. 5 km lagi menuju alun-alun Surya Kencana. Iya. Ada turunan. Oh iya ini 5 kilo. Oke, seperti biasa karena ini pos kita break tinggian 1800 untuk menuju ke apa tadi? Panjang Ciletik. ya. Ini panjang nih. Ini yang panjang ini. Wah, panjang. Ini yang tak di logonya rawan longsor. Kalau ini tadi kita cuma sebentar trek Sebentar. dari Simpang Gondrong menuju Cigeber. 10 menitan ya ini tadi. Sekarang jam berapa ya? Jam berapa? 16-12. Iya, sekitar 10 menit. 10 menit. Kita udah ngomong sih belum. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi dari Simpang Gondrong sekitar 10 menitan. Deket. Jalurnya juga nggak nanjak. Nanjak dikit. Oke, lanjut. Dan kita ini posisi turun menuju ke sumber air. Coba kita cek nanti kalau deket. Aku tak duluan ya. Mau nge-vlog kan? Vlogger kok. Teman. Ya ini dari itu Cigeber itu kita turun menuju ke sumber air deket ini. Kalau dari itu paling bawah situ. Enak bawah situ deh. Tetap ini juga tapi posisi turun kita maksudnya ya datar deh, jangan turun. Kabutnya juga udah mulai tebal banget. Iya. Wah, wah, kok hujan? Kabut nih, Mak. Bun. Rintik-rintik embun. Udah ini aja langsung. Bus. Cakep banget ini, Mas. Agak jauh berarti ya? Gerimis kabut. Iya. Nah ini di sini ada percabangan ke kanan sama lu. Bukan itu. Curang. Gak ada jalur sih. Iya, bukan lurus kita. Itu lurus ada marka. Coba bikin rel. Kirain ada itu jalur. Terus mas. Air ya. Duluan sini. Duluan enggak apa-apa. Ntar gue lewat doang. Wah, ini dilihat dari batunya. Ini sebelumnya mungkin jalur batu ya. Apa dari sini udah mulai jalur batu? Izin. Wah. Wih, mulai kabutnya mulai kayak hujan teman-teman. Oke, di depan ada plakat sumber air. Tapi ini kita kemana nih? Sini. Kanan. Iya. Sumber air ya. Pohon pisang. Masih ada pohon pisang. Mantap.
Oke, ya berhubung air kita masih banyak dan ya aku mau lanjut aja karena ini kondisi juga mulai kerasa rintik-rintiknya. Nggak usah ngambil, nggak usah direview. Wow, mantap, Mantap. mantap, mantap, jalurnya Landai. mantap, Landai. landai. Landai ini. Landai ini. Landai narik kenapa? Dikit. Wah, ini belum apa-apa udah gini. Lanjut, lanjut, lanjut. Semakin gelap. Semoga ini hanya hujan kabut saja ya. Tadi minta kabut, dikasih kabut, ada rintik-rintiknya, bingung. Ya, seperti itulah manusia, men. Egois, pengennya enak sendiri. Dari sini jalurnya full batu ya. Oh ini, mungkin ini yang jalur yang ada tanda rawan longsor ya. Ya terlihat batu-batunya itu udah nggak tertata rapi. Ini akibat longsor kemarin. Rawan longsor dan retakan. Hazard of landslide and earthquake. Peh ngomong apa to rek? Landai sekali, masya Allah. Itulah untuk menyemangati diri sih sebenarnya. Menyemangati diri sendiri. Iya, karena dunia terlalu cuek. Iya, iya. Karena dunia terlalu cuek untuk aku yang jelek. Asik. Boleh. Dapat kata-kata lagi. Tapi tidak ada manusia yang jelek. Hanya apa ya tadi ya? Tukang bakso ya? Aman, insya Allah. Ini 1800 meter, 1,8 kilo kita menuju ke Cilentik ya tadi. Ciletik. Sorry, bahasanya aku agak anu. Ciletik itu Apa artinya? Letik itu apa? Letik itu airnya kecil. Kecil. Artinya kecil, letik. Letik itu kecil. Kalau ditambahin ci, Hah? si kecil. Kan ada cai letik, Cai berarti letik. air kecil. Oh, mungkin sumber air juga ya. Bisa diartikan itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Sumber air tapi kecil. Tapi ada. Atau Mungkin. mungkin emang nama cuman dia kecil. Nama Apa tapi mungkin kecil. nanti area campnya kecil atau gimana? Karena di biasanya nama-nama daerah tuh di depan katanya tuh ada kayak Cimahi. Berarti ini nama daerah dong. Nggak selalu. Tetap nggak selalu ya. Oke.
Mumpung Ini kita sama orang Sunda, men. Mungkin ini nama daerah Di sini. sini. Ya, Daerah bisa sini jadi. namanya Ciletik. Ciletik. Jadi orang biar gampang mengingatnya, oh Ciletik berarti lagi di Daerah Salabintana. Salabintana, mantap. Harus on air itu mah harus upload ya, tetap jangan di-cut. Iya dong. Ini salah satu edukasi terkait bahasa. Nanti biasanya teman-teman yang lebih paham itu, khususnya orang Sunda, pasti akan ditambahin. Kemarin aja leweng datar aja banyak sekali loh. Leweng. Leweng ya, bacanya leweng. Kalau aku kemarin bacanya apa sih? Leweng, disitulah. Ya, saya ngejanya itu sesuai abjad, men. Ternyata kan kayak ada digabung ya, E sama U itu. Ya, itu di Sunda tuh kayak ada jadi dibacanya Kalau EU, sama aja ya kayak. Terdengar sama. Kalau misalkan dalam dijadiin kalimat ya. Iya. Keren. Seru. Karena belajar bahasa itu menyenangkan. Iya. Mengasihkan. Seru. Meskipun kita ya sulit. Enggak apa-apa, yang penting serunya dulu. Karena Indonesia itu beragam, men. Kita harus menghargai sesama bangsa. Satu bangsa, satu bahasa. Gak gitu konsepku. Apa ya? Gak tau lah. Ini loh, Re. Apa sih, Rek, kondiku? Nunggi masih Di sini aja masih. di mana? Iya. Tahunya itu doang. Taunya itu aja. Kapan lagi? Sebenarnya ini faktor tanjakan sih. Kadang udah nggak agak miring-miring dikit lah. Stres. Karena tujuannya Tiara itu hadir ketika kita sedang tersiksa. Iya. Luapan terungkap pokoknya. Ketika tersiksa dan terdesak. Menderita. Mendung belum tentu hujan. Mendung belum tentu hujan, tapi hujan dipastikan belum tentu juga. Mendung belum tentu hujan. Dekat pun belum tentu jadian. Iya. Cia. Apakah tema kali ini pergombalan, perasaan, peran? Gila. Ini Mas Robi ini cocok ini dipadukan sama temen kita si Mr. Kadek. Weh, si Raja Gombal. Seru. Tapi ini geluduk-geluduknya ini loh, kok semakin kenceng sekali ya. Belum kelihatan ya. Wow. Kawal. Nah, ini kondisi menuju ke Ciletik. Kondisi udah mulai kerasa ini rintik-rintiknya. Apakah saatnya memakai rain cover? Pakai rain cover dulu ya? Iya kali ya. Minimalisir. Pakai rain cover dulu ya teman-teman, untuk meminimalisir bahasa-bahasa. Oke, udah mode anti hujan teman-teman untuk tasnya. Orangnya enggak. Dan ya
masalah. Ini kita masih tertolong karena sebenarnya ini bukan hujan ya, tapi air yang jatuh dari atas. Oke, ada tempat yang cukup datar. Mantul. Ya ini kita nggak bisa cek-cek jarak ya, karena HP ku udah nggak anti waterproof. Yes, semangat lah. Kita di pos singgah. Pos singgah. Istirahat dulu bentar. Tarik nafas sebelum tanjakan yang panjang lagi. Udah di depan. Nah, Tara. nah, jadi kondisi untuk trek yang jaraknya 1,8 kilo itu lumayan enggak teman-teman dari sini. Ya mungkin ini waktunya lah, karena kita udah dikasih banyak jalur datar, bukan keseluruhan tapi banyak. Mungkin ini saatnya kita ya naik gunung. Cuma ini gara-gara hujan tipis-tipis ini ya, entah kenapa kok aku jadi agak semangat, ada timbul rasa pengen running, enggak pengen jalan terus gitu loh. Dan kita jadi gak gampang haus. Air masih kan? Di saat gunung-gunung di Jawa Timur itu lagi panas-panasnya, di sini malah wow, sadu-sadunya. Ayolah, bisa yuk. Tanjakannya udah mulai. Sesuatu deh. Coba ini pas disalak, paling nggak jadinya gede. Nah ini untuk settingan ISO-nya masih tak buat kayak yang sebelumnya, nggak tak rubah ini, jadi mungkin agak gelap. Masya Allah, kenapa aku bahagia sekali dengan konsep suasana seperti ini. Wah. Ya sampai sini alhamdulillah untuk kabutnya mulai agak menghilang ya, tapi hujannya masih, cuma nggak terlalu, berarti kemungkinan ini emang efek kabut ya. Tapi kok itu geluduk-geluduknya itu masih kenceng terus.
Wah, kita di Surya Kencana kemungkinan berkabut-kabut ria ini. Masuk. Seru ya ini pendakian kita ini. Enggak semuanya belum pernah nyoba. Jadi ya kita ya ibarat orang itu bertanya-tanya terus, masih jauh enggak? Berapa lama lagi? Disitulah mental kita diuji. Apalagi kita kelompok. Yang penting kondisi yang sulit-sulit gitu, kalau teman-teman jengkel atau marah sama teman satunya itu jangan diluapkan ya. Kalau di hutan bahaya, mending dipendem buat story di rumah. Bukan begitu Mas Robi? Iya kan, jangan diungkapkan Karena zaman sekarang itu mainnya sindir-sindiran. Iya sih, lumrah berarti. Bukan begitu Mas Yudi? Iya. Nah iya kan, Apaan tuh? tiba-tiba iya, mantap. Oke, gitu aja tiba-tiba dia. Positif kok Mas, positif. Positif garis 2 dong. Itu beda lagi tuh. Positif ya. garis 2. Udah mulai berlumut. Wah, itu jalaknya suka itu. Jalak apa burung apa ya, kayak jalak. Ini kita mau berhenti aja ya, jangan lama-lama kalau kondisi kayak gini, nanti takutnya terlalu nyaman terus akhirnya mager, otot-otot kaku semua, jalan bentar kram, bahaya. Ini jalan pelan, istirahat sebentar. Ya ini nanjak ya teman-teman, dari tadi nanjak terus. Sampai sini memoriku masih 3 biji. Jadi masih aman. Ini jam berapa ya? Kita cek. 17. Jam 5. Nah, untuk estimasi kita dari sini belum tahu sih, belum ngecek sih. Tapi lumayan lah untuk yang ini. Nanjak terus. Mungkin ini gelap tapi masih bisa dinikmati ya, tak lihat di layar itu. Kondisinya lebih gelap di kamera. Aslinya agak terang. Agak tapi. Wah, ini kalau dilihat dari ini kan bekas gergaji ya. Apa gara-gara ada event race itu, jadi beberapa jalur ada yang diperbaiki. Emang
di situ tadi ada beberapa jalur itu dirubah, cuma deket sih kelihatan. Aman. Nih teman-teman di mana ya? Masih jauh. Ya, kayak kabel. Nih akarnya kayak kabel putih. Asik banget teman-teman. Suasananya itu mirip kayak dulu waktu saya Mr. Kadek Fadil lewat Jobo Larangan yang via Karangrejo, Wonorejo. Aku pinjem EJ-nya dulu dong. Apa? Pinjem EJ. EJ? Ini aku susah di. Boleh nggak? Ambil aja. Nih di depan situ pohonnya udah mulai agak longgar teman-teman. Agak. Ya maksudnya agak ada cerah-cerahnya lah ya kan. Nah, segitu itu udah lebar itu. Yang sebelah sana enggak. Awas pohon tumbang. Bismillah. Lumayan dikasih bonus kita. Dilihat dari tanahnya, ini tadi berarti di sini nggak hujan, hanya di bawah aja. Apakah pacetnya muncul? Yuk pacet yuk, bisa yuk. Kok gitu sih? Nggak ada loh. Lah, saya dengar kata saya Sela Bintana itu pasti ngomong pacet semua mas, dan ini saya nggak dapat, kan kecewa saya. Jangan-jangan mereka hoak. Tutorial memanggil pacet. Gelap banget ini kameraku ya. Oke, coba kita istirahat di depan sini sambil cek ya. Kira-kira masih jauh apa enggak. Dari tadi tuh banyak tempat seperti ini, kecil-kecil gitu. Apa ini karena Cilentik Ciletik kecil? Oke, kita cek dulu teman-teman. Oke, sekitar 300 mdpl lagi kita sampai di pos Ciletik. Ciletik 300 mdpl. Kalau meternya nggak tahu. Emang minyak wangi buat kegiatan ya? Tapi masih nanjak terus sih. Tapi semakin nanjak itu berarti ketinggian kan semakin cepet. Set capek. Nah ya kan, kalau kita habis berhenti agak lama pasti gampang capek. Bentar lagi. Iya. Bentar lagi nih. Bentar. Kelamaan tadi. Bentar lagi nih. Nanjak. Boleh sampai ya. Sekilo lagi. Dulu. Wow.
I like it. Tinggal 2 menit lagi, waktunya ganti memori teman-teman. Nyari tempat sebelum nanti datang kabut yang kayak tadi. Ada tempat. Masih Kamu di atas nih. di atas aja. Di atas terus. Iya. Oke, kita ganti memori dulu. Udah lumayan gelap ini teman-teman. Kameraku udah tak tinggiin, hijaunya masih udah mulai gak tertolong. Mau tak fullin, takutnya nanti agak burik gitu ya. Apa nggak masalah? Oke, kita di sini agak melipir ke kiri. Yang harusnya kalau dilihat dari bawah, kontur dari bawah itu kita harusnya ke sana. Tapi ini kita di agak miring gitu loh, melipir istilahnya ke kiri. Sebenarnya atas itu kita udah kayak ada di kayak puncak gitu loh teman-teman, kayak ujung. Ya karena aku nggak bisa lihat kontur, hanya menebak-nebak aja. Tanjakannya masih terus berlanjut. Apakah di atas ini pos? Karena kita pas ngecek jalur tadi lumayan nanjaknya. Semoga. Ini mereka lagi nyari spot buat boker teman-teman. Aku tak jalan duluan aja. Aku juga mau nyari bukan spot, tempat buat yang enak istirahatnya. Tinggi-tinggi nih tanjakannya. Ini kemungkinan nanti waktu mau ke Surya Kencana kita udah pakai senter. Ini bentar lagi gelap. Nah, depan sini kayak ada tempat terbuka, luas kok terbuka. Apakah pos? Bukan. Perjalanan menuju ke mana ini? Pos Ciletik. Banyak tempat ini yang tak omongin tadi. Banyak pokoknya. Bukan pos ya. Bukan. Nah ini, ya ini kalah pandanganku aja ya. Di sebelah situ, ini kan cerah. Itu udah kayak gini. Nah, ujung. Mau tak lihat di sini, tapi sayang sekali. Oh iya benar, itu ada punggungan lagi ke arah situ. Jadi ini kayak titik temu punggungan. Itu berarti ini nanti ke kanan nyerong. Ya ini kalau
tak garis lurus, emang jalannya agak lurus ke sana sih, nyerang terus ke sana. Itu sekitar masih 700-an meter. Itu sampai ke pos Ciletik. Karena ketinggian, aku cuma ngukur dari segi ketinggian aja, tak samain sama yang di peta, sekitar 700-an meter sampai. Dan kemungkinan ini nggak begitu nanjak banget ya. Ini gimana nih kameraku kok udah gelap banget ini. Coba tak terangin dikit ya, kira-kira bagus nggak? Sampai sini vegetasinya udah full ya. Udah full tertutup. Malam tanpa penerangan sedikit pun. Ini rasanya ketika di dalam hutan. Nah, iya. Enggak, ini nyebrang sungai. Lah kok 2 kilo? Wah, anjloknya. Weh.